Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpah nama hidayah serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini atau kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan tentang sekolah di SMK Negeri 1 Tulungagung karena masa pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa bertemu langsung, kita hanya bisa melalui media pembelajaran daring. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan dan yang berbahagia, saya ucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua karena kalian sudah bisa diterima di SMK 1 Tulungagung, yaitu SMK unggul di wilayah Tulungagung, dan SMK ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu SMK pertanian yang nanti di dalamnya kita banyak fokus di bidang pertanian, peternakan dan perikanan maupun pengolahannya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian tidak salah memilih di SMK pertanian ini karena secara karakter seperti tadi punya kekhasan. Di samping itu juga kita sebagai manusia, kita ini punya kewajiban mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Kalau selama ini kita berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, kita berbicara terkait dengan sisi religius kemanusiaan. Di dalam hubungan ini ada yang mengatakan bahwa ada hubungan horizontal, vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal yaitu hubungan kepada Allah SWT sebagai Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian secara horizontal kita berbicara terkait dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, di sekolah kita nanti kita lebih menguatkan lagi hubungan kita pada Allah sebagai Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga nanti menguatkan bahwa di SMK ini khasnya adalah bahwa selama ini kita hanya berbicara hubungan manusia, tetapi di SMK ini nanti kita hubungan horizontalnya adalah hubungan sesama dengan makhluk hidup atau lingkungan kita, termasuk dengan tanaman, kemudian dengan hewan-hewan peliharaan atau dengan binatang-binatang yang nanti atau dengan makhluk hidup semuanya. Nah, inilah kelebihan dari sekolah kita, bahwa kita nanti sebagai pelestari alam. Ini berarti di samping kalian belajar ilmunya, nanti juga belajar tentang bagaimana pengabdian kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ini betul-betul terwujud. Ada hubungan ubudiyah maupun ada yang sifatnya tindakan amaliyah. Jadi ubudiyah ini adalah hubungan religius kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga kita secara horizontal kepada manusia dan makhluk sekitarnya. Inilah ciri khas dari SMK 1 Tulungagung. Pada kesempatan ini, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya sebagai pemateri yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, sebagai seorang yang belajar di SMK ini nanti akan fokus di pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang nanti akan mengajarkan skill atau keterampilan dalam yang penerapannya nanti ada istilahnya yang disebut dengan life skill, yaitu skill untuk menjalani kehidupan. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pendidikan vokasi ini nanti akan melibatkan tidak hanya sekedar kita belajar pengetahuan, tetapi di dalamnya juga kita belajar keterampilan. Nah, keterampilan di kejuruan ini tidak lepas dari nilai-nilai atau rasa atau talents atau naluri. Nah, inilah yang nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana proses belajar di sekolah kita sehingga nanti bisa lebih maksimal. Nah, di dalam pendidikan
pendidikan penguatan atau penguatan pendidikan karakter ini nanti kita untuk kesempatan ini akan kita fokuskan di 4 nilai, yaitu pertama adalah nilai religius, kemudian nilai nasionalisme, kemudian nilai kemandirian, berikutnya adalah nilai gotong royong dan nilai integritas. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai religiusitas atau nilai keagamaan religiusitas. Ingat bahwa dengan nilai religiusitas ini nanti kita akan mampu, di samping kita belajar sebagai fungsi kita, tugas kita sebagai siswa, maka kita juga harus meningkatkan religius kita, yaitu karakter keagamaan kita. Kita harus yakin bahwa dalam hidup ini kita ada yang menciptakan kita, kemudian ada yang mengatur kita, kemudian ada juga yang memberikan rezeki pada kita. Oleh sebab itu, anak-anak tugasnya adalah belajar. Belajar merupakan bagian dari ibadah. Nah, dari belajar yang tadi katakan ibadah, maka di situ nanti ada unsur kejujuran. Kita harus jujur pada diri sendiri, kemudian juga memiliki jiwa toleransi, peduli sesama, saling tolong menolong dan menghormati orang lain. Nah, ini nanti akan menjadi bekal kita pada waktu kita belajar. Anak-anak nanti di sekolah kita akan kita kuatkan dari sisi religiusitas, yaitu setiap hari Jumat nanti kita akan membaca surat-surat pendek pada juz 30, yaitu juz amma. Kita harapkan kelas 10 nanti hafal beberapa surat, kelas 11 nanti hafal beberapa surat, kelas 3 nanti sampai akhir hafal beberapa surat. Maka lulus dari sekolah ini kita harapkan anak-anak hafal 1 juz, minimal 1 juz 30 atau juz amma. Harapannya apa? Harapannya adalah meningkatkan fungsi kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, bagaimana nanti kalau anak-anak yang beragama lain nanti akan ada perlakuan, yaitu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru pembina agamanya. Kalau anak-anak nanti yang muslim akan membaca bersama-sama di kelas-kelas, maka nanti yang non-muslim atau yang agama lain nanti berkumpul di perpustakaan membaca sesuai dengan arahan dari Bapak guru pembina agamanya. Berikutnya, bahwa dengan apa yang ingin kita capai dari menghafal juz amma, yang pertama adalah meningkatkan keyakinan kita, memberikan pencerahan hati kita, memberikan keyakinan kita untuk selalu terpancar jiwa-jiwa keagamaan. Kemudian kita menjadi seorang yang penganut agama yang taat. Di samping itu, dengan membaca Al-Quran kita akan melatih daya ingat kita. Kemudian dengan menghafal juz amma ini, kalian nanti akan mampu menjadi imam-imam di keluarga kalian, menjadi imam-imam di mana nanti ada komunitas, kalian mampu menjadi pemimpin sholat misalnya begitu. Nah, karena saya berharap bahwa kalian nanti kita bekali tidak hanya sekedar bekal keterampilan, tetapi kita juga bekali bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini harus punya kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan. Nah, kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dengan religius ini nanti kita punya keyakinan bahwa kita nanti akan jadi orang sukses. Karena apa? Kita berjuang nanti tidak sendiri. Ya, ada orang tua yang selalu mendoakan kita, kemudian ada diri kita yang selalu memang berdoa supaya kita berhasil, tetapi juga ada Bapak Ibu guru yang selalu mendoakan keberhasilan kalian. Nah, oleh sebab itu, dengan jiwa religius ini nanti kalian akan punya kemampuan yang kesungguhan, keyakinan bahwa saya berjuang tidak sendiri, saya berjuang ada orang-orang lain yang nanti mendukung saya. Oleh sebab itu, jangan lupa dari sisi religius ini nanti kalian akan semakin sayang pada diri sendiri, kemudian sayang dengan orang tua, sayang dengan Bapak Ibu guru yang akan memberikan ilmu, dan ilmunya akan menjadi berkah dalam kehidupan anak-anak. Nah, ini penguatan pendidikan karakter ini yang ingin kita sampaikan, sehingga anak-anak tidak lagi seperti ada kegelisahan, karena agama itulah nanti akan menjadi penguat kalian dalam berjuang menjalani kehidupan ini. Kemudian anak-anak nanti juga
sholat kalian akan diabsen. Ya, jadi seperti untuk yang agama lain juga demikian, nanti kegiatan-kegiatan sekolah minggu atau peribadatan di gereja itu nanti juga akan dipantau oleh Bapak Ibu pembina agama. Nah, untuk yang muslim nanti kita akan membuat absen sholat 5 waktu. Harapannya apa? Harapannya pertama, anak-anak nanti tertib dalam beribadah, anak-anak tertib dalam menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kemudian juga anak-anak selalu terbimbing dalam kehidupannya, selalu ada nuansa-nuansa kerohanian, keagamaan yang kuat, sehingga insya Allah kalau sholatnya kenceng, sholatnya tertib, maka nanti juga akan tertib yang lainnya. Nah, ini otomatis, ya bukan otomatis, artinya secara tidak langsung nanti proses itu akan kalian lalui dan kalian akan pantas menjadi seorang pemimpin. Berikutnya anak-anak, yang kelima adalah nilai integritas. Integritas itu bagaimana toh? Integritas ini sebetulnya kumpulan dari keempat nilai tadi, yaitu nilai religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong. Nah, integritas ini nanti akan muncul, akan kuat kalau memang kita sudah melalui tahap-tahap itu, atau empat nilai-nilai karakter ini ada dalam diri kita. Maka seperti tadi saya sampaikan, kalau kalian nanti sudah memiliki 4 nilai itu, maka kalian akan, seandainya jadi pekerja, maka menjadi pekerja yang bertanggung jawab. Seorang karyawan menjadi karyawan yang produktif. Seandainya nanti menjadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang menghasilkan produk yang memang sesuai dengan keinginan pemesannya. Kemudian seandainya nanti diberi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang melayani siapa saja yang membutuhkan itu. Nah, ini tentu saja akan menjadi kebahagiaan kita, kebanggaan kita, bahwa kita sudah mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Di balik itu, dengan integritas ini, maka akan muncul kepercayaan. Kepercayaan ini nanti merupakan nilai yang sangat berharga, di mana kalian kalau bekerja atau berada di tempat manapun, kalau sudah integritas kalian terpuji, maka kepercayaan itu akan tumbuh. Maka kalau kalian nanti menjadi karyawan, maka karyawan yang memiliki karir yang bagus. Seandainya menjadi pengusaha, maka menjadi pengusaha yang terus berkembang dengan produk-produk yang disukai, produk-produk yang digemari oleh masyarakat. Karena kalian memiliki karakteristik khas produk kalian, itu mungkin dengan kemasan-kemasan kreativitas yang saya sampaikan tadi. Demikian juga kalau kalian nanti jadi pemimpin, maka akan suka melayani. Ingat anak-anak, bahwa kalau kalian jangan merasa kalian seperti anak yang bodoh, anak yang tidak tidak punya kreativitas. Kunci utama untuk kreativitas adalah suka melayani. Dengan suka melayani, maka kita akan seperti ada ide atau ada kreativitas di dalamnya itu. Tapi kalau kalian menghindar dari tugas kalian sebagai pelayan, maka kalian nanti akan mencari alasan yang kuat untuk tidak melakukan. Tetapi kalau kalian nanti menjadi pelayan, maka kalian akan berusaha bagaimana pelayanan saya, apakah sudah baik, apakah produk saya itu bagus atau tidak. Kemudian kalau ada produk yang lain lebih baik, maka kalian harus bisa menghasilkan produk-produk baru yang lebih baik dan lebih melayani pada keinginan konsumen. Nah, ini tentu saja sulit untuk kalian, tetapi saya yakin proses-proses ini perlu dipantau. Makanya tadi di religius kalian nanti akan membaca juz amma, kemudian setelah itu sholat kalian dipantau, kemudian nasionalisme kalian nanti akan dibangun oleh guru-guru PPKN, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler. Demikian juga faktor kemandirian, kreativitas, kemudian juga kerjasama dan lain-lain. Jadi dengan demikian maka kalian lepas lulus dari sekolah ini benar-benar menjadi insan-insan yang unggul, insan-insan yang siap untuk menjadi pemimpin di masa-masa keemasan Indonesia, itu istilahnya generasi emas itu. Ayo kita raih peluang ini, kita semangat belajar, kita belajar bersama-sama sehingga mimpi kalian akan terwujud. Kalau kalian nanti menjadi orang-orang produktif, maka kalian punya kesempatan beribadah lebih kuat, beribadah lebih baik, punya kesempatan kalian untuk membantu orang lain, punya kesempatan yang lebih luas untuk mengabdi
pada bangsa dan negara ini lebih baik. Jadi punya kesempatan yang sangat luas untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Bagaimana anak-anak tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter ini tidak bisa dibangun serta-merta atau mendadak. Bahkan kami sebagai orang yang diamanai oleh sekolah sering mendapatkan pesan dari industri atau dunia usaha, dunia kerja yang memakai lulusan SMK selalu berpesan, anak-anak tolong dikuatkan karakternya, dikuatkan pendidikan karakternya. Karena apa? Pendidikan karakter ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar keterampilan atau pengetahuan yang nanti mendukung mereka pintar atau pandai, terampil, tidak. Tetapi pendidikan karakter ini harus jauh lebih kuat. Oleh sebab itu di SMK ini nanti pendidikan karakternya harus dikuatkan betul. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu saja nanti secara terus-menerus kalian akan didampingi, kalian nanti akan diawasi atau mungkin akan terus dipantau oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran, kemudian juga dalam proses kegiatan sehari-hari. Siapa yang tidak aktif harus diaktifkan, kemudian siapa yang mungkin masih belum bersemangat harus kita motivasi supaya punya semangat belajar yang kuat. Nah, kemudian kita harapkan juga demikian, karakter ini nanti harus menguatkan pada nilai-nilai kejujuran pada orang tua, pada guru, kemudian juga dia harus menjadi suri tauladan bagi teman-teman di sekitarnya. Nah, dengan demikian maka karakter ini harus tumbuh terus. Jadi setiap hari harus ada karakter-karakter baik yang selalu berkembang bersama kita, belajar bersama pengetahuan dan keterampilan yang kita pelajari. Jadi karakter baik ini harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu apabila penanaman ini nanti terus menerus, insya Allah apa yang kita impikan untuk membesarkan kalian, untuk menghebatkan kalian siswa SMK 1 Tulungagung ini, setelah lepas dari ini, setelah lulus menjadi calon-calon pemimpin, insya Allah akan terwujud. Nah, tentu saja ini nanti kalian juga demikian, harus ada keinginan, ada kemauan dari kalian untuk terus mengikuti hal-hal baik, petunjuk-petunjuk baik, tata tertib sekolah. Kemudian juga kita harus punya keinginan kuat bahwa saya harus berhasil, saya harus sukses, saya nanti ke depan kalau seandainya jadi pemimpin harus siap dan menjadi pemimpin yang baik. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian untuk kegiatan pendidikan karakter di sini nanti kita terus ya, seperti tadi dalam kegiatan di kelas, kegiatan praktek ini juga harus dibentuk. Bagaimana kalian nanti pada waktu praktek harus mencintai peralatan, kemudian mencintai mesin. Setelah pada waktu sebelum praktek mesin ini, alat ini kita tempatkan, kemudian mesinnya dan alat kita gunakan. Setelah selesai kita bersihkan, kita rapikan, kemudian kita kembalikan pada tempat semula. Ini juga bagian dari pembentukan karakter. Jadi dengan karakter-karakter baik maka kita terbiasa hidup secara tertata, hidup secara baik, maka hal-hal demikian kalian nanti akan menjadi pilihan. Kalian akan menjadi orang-orang yang ditunggu, lulusan-lulusan yang sangat diharapkan oleh industri. Karena karakter ini yang kita harapkan nanti tumbuh di lingkungan sekolah ini. Selanjutnya bagaimana penanaman nilai-nilai karakter tadi? Nah, tentu saja nanti melalui pemahaman. Seperti pada kesempatan awal ini, masa pengenalan tentang sekolah yang melalui daring. Nah, ini kita sampaikan pemahaman. Apa tuh konsep karakter itu? Seperti saya jelaskan tadi. Nah, setelah kalian memahami ya, yang sifatnya nanti seperti kayak nasihat, himbauan, seperti ajakan, nah itu nanti kita harapkan menjadi pembiasaan. Jadi karakter-karakter itu menjadi hal-hal yang biasa atau hal-hal yang nanti terlaksana masing-masing individu di sekolah ini, khususnya untuk anak-anak, untuk siswa yang tadi saya katakan sedang belajar mempersiapkan diri menjadi orang-orang hebat di sekolah ini. Maka pembiasaan-pembiasaan ini harus terus berkembang, kemudian menjadi budaya. Nah, kemudian kita harapkan juga nanti
karakter ini menjadi perilaku kalian. Ya, kalian kalau misalnya nanti melakukan praktek, kemudian juga bisa harus bekerja sama dengan teman, kemudian misalnya kalau alat dan tempatnya tidak cukup, kita harus mampu antri, kemudian juga harus bisa bekerja sama dengan teman lain kalau sekiranya nanti itu merupakan tim, kemudian juga harus bisa bekerja sama, bisa membangun membangun kondisi sehingga kondisi itu betul-betul mendukung apa yang nanti kita harapkan untuk membuat kalian menjadi besar, ya. Kemudian seperti kalau dikatakan namanya ekosistem sekolah ini, ekosistem pembelajaran di sekolah ini, atau ekosistem yang kalian bentuk adalah ekosistem yang kalian dukung untuk berkembang. Setiap dari kalian individu kalian harus menjadi pembaik, bahasa saya. Jadi harus menjadi pendukung kebaikan apapun yang sedang kita usahakan di sekolah ini. Jangan sampai kalian nanti justru menjadi pengganggu atau dalam lebih ekstrim lagi menjadi perusak. Jangan sampai. Jadi kalian harus punya dukungan, kalian harus punya peran, menjadi peran pembaik, peran untuk menjadi lebih baik, lebih hebat kalian maupun sekolah kita. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, peran ini pun tidak lepas nanti dari peran orang tua. Ingat bahwa kalian belajar di sini nanti hanya sekitar 8 sampai 12 jam gitu ya. Nah, ya bisa maka 8 sampai 10 jam di sini. Nah, 24 jam itu selebihnya akan di rumah. Oleh sebab itu, budaya-budaya yang baik ini kita harapkan nanti juga mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu kalian. Kalau sekiranya Bapak Ibu kalian mungkin masih memahami, justru kalianlah yang nanti harus mengajak. Kalian yang harus mengajak saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, orang tua kalian. Kalau sekiranya itu sesuatu yang baik, ayo kita sosialisasikan, kita budayakan menjadi budaya yang mendukung dari perkembangan belajar kita, yaitu sebagai seorang yang belajar di bidang kejuruan atau vokasi. Aku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan terakhir saya pesankan bahwa kalian seperti tadi, kalian tidak salah memilih sekolah ini. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang berbasis teknologi pertanian di lingkungan Tulungagung. Jadi tidak salah kalian memilih sekolah ini. Ayo kita bersama-sama kita sukseskan diri kita masing-masing dengan belajar bersungguh-sungguh mengikuti aturan di sekolah ini. Kemudian anak-anak, kalian orang vokasi, seperti tadi saya sampaikan, harus tangguh. Jadi harus kuat, harus tangguh. Ya, jadi kuat ini secara fisik. Ya, nah, secara fisik ini harus sering dilatih, jangan malas untuk berolahraga. Ya, ini juga termasuk bagian dari karakter. Jadi karakter kuat ini juga harus dibangun, karena semua pendidikan yang sifatnya tanpa batas ruangan, entah itu praktek olahraga maupun nanti praktek di lapangan, itu pada intinya adalah pendidikan karakter, di mana karakter ini akan mempengaruhi sikap kita atau mungkin perilaku kita ke depan. Anak-anak, olahraga juga demikian. Olahraga ini kita harapkan kalian nanti senang berolahraga secara rutin. Kalau saat ini mungkin sedang musim sepeda, ya kita sepeda. Kalau tidak, cukup lari-lari, senam. Ya, lari-lari di sekitar tempat kita berada, mungkin di sekitar rumah atau mungkin di lapangan. Ya, kita olahraga, kita ikuti dengan senang. Supaya apa? Di dalam teori bahwa pendidikan vokasi ini adalah pendidikan yang basicnya adalah gerak atau motorik, di mana lebih banyak mengaplikasikan tindakan daripada yang sifatnya pengetahuan. Pendidikan vokasi ini harus didukung kuat dengan fisik yang baik. Oleh sebab itu anak-anak, saya minta untuk gemar berolahraga seperti tadi, supaya fisiknya kuat, kemudian pada waktu nanti berkarir, ya, ingat bahwa kalian ini pada usia SLTA, yaitu usia 16 sampai sekitar 19, ya, 15, 16, 17, 18, 19 ini adalah masa-masa pertumbuhan. Nah, masa-masa pertumbuhan ini di samping disehatkan juga harus dikuatkan. Kita tidak hanya sekedar sehat, tetapi juga harus
kuat, supaya pada waktu berkarir pada usia 40 kalian nanti sudah mulai kelihatan. Jadi kerja mulai dari lulus sampai terus berkarir pada jabatan-jabatan. Nah, pada usia 40 kalian harus sehat, harus tetap sehat. Karena apa? Karena pada usia 40 ini biasanya kalian sudah mulai dipercaya oleh tempat-tempat kalian berkarir. Kalau tidak, pada usia 40 kalian sudah mulai kelihatan usaha-usaha kalian berkembang kalau berwirausaha. Dan ini harus didukung dengan fisik yang baik. Nah, oleh sebab itu tadi saya pesankan, di samping kita harus menyehatkan fisik kita harus menguatkan. Sehingga pada usia 25, 30, 40 kita tetap fit. Ya, kemudian karena dulu kita memang kuatkan, maka akan terus kuat. Nah, pada usia-usia berikutnya kita sudah mulai melemah. Nah, kalau pada awal masa pertumbuhan ini kita tidak melakukan penguatan, maka kelemahan tubuhnya akan cepat terjadi, dan ini akan menjadi sesuatu yang nanti akan menghalangi kalian untuk berkarir. Berikutnya tentang tangguh. Jadi sehat, kuat, dan tangguh. Nah, tangguh ini anak-anak ini lebih mengarah ke psikis, ke rohani, kejiwaan kita, ya, termasuk ke mental. Nah, anak-anak harus tangguh. Nah, tangguh ini biasanya dilatih dengan cara banyak berinteraksi, banyak bergesekan dengan teman-temannya, banyak bergaul dengan teman-teman. Bergesekan berarti konflik tidak, artinya kalian bisa melihat, oh, karakter seperti ini tidak disukai oleh temannya. Oh, berarti karakter itu tidak bagus. Kalian akan banyak mendapatkan latihan-latihan mental, di mana kadang-kadang kita tugas-tugas bersama itu harus kita lakukan, sementara teman-teman kadang tidak begitu mendukung, tapi kalian harus tetap melakukan itu karena ini adalah tugas atau tanggung jawab kita. Dengan kekuatan atau dengan kesehatan dan kekuatan kemudian ketangguhan mental, maka kalian nanti akan menjadi orang-orang yang memang unggul, ya, unggul benar, karena unggul secara teori maupun secara praktek. Jadi tadi saya katakan disehatkan, dikuatkan, kemudian dalam perjalanan kehidupan tadi kalian harus berinteraksi melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan belajar di kelas, kemudian banyak bergaul dengan orang-orang, maka kalian akan semakin tangguh mental itu, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, kemudian selalu punya harapan besar untuk sukses. Nah, itu anak-anakku, saya kira cukup dari saya, sehingga kita pada akhir pertemuan ini, ayo kita bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan 20-30 tahun ke depan. Kita harus siap. Bahkan kalau sekarang 45 berarti 25 tahun ke depan Indonesia merdeka, itu nanti merupakan tahun emas, ya. Generasi emas ini betul-betul menjadi generasi yang tangguh, khususnya alumni SMK 1 Tulungagung, ya. Jadi alumni yang tangguh, alumni yang hebat, yang memiliki karakter yang baik. Saya kira itu anak-anak, saya kira cukup. Sukses untuk kalian semua, selamat belajar, selamat berkembang bersama SMK 1 Tulungagung. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.